dalam amar ma'ruf nahi munkar, juga mengajak orang untuk melakukan kebaikan ketaatan, harus lebih mengutamakan lemah lembut, santun, tidak keras, karena itu menjadi pokok yang sangat besar untuk diterimanya kebenaran dan diikutinya. Nasihat kalau kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan santun, tidak dengan kasar, lebih-lebih kata-kata buruk, itu lebih mengena, lebih bisa diterima dan diikuti daripada nasihat tapi dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata cacian. Walaupun itu nasihat, menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan hadisnya Nabi, perkataan para ulama, dan yang lain sebagainya, kemungkinan besar ditolak, tidak diterima, malah justru membuat yang dinasehati menentang, melawan apa yang disampaikannya dari ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, atau perkataan para ulama. Karena itu kita memiliki kewajiban lemah lembut, santun, tutur kata yang baik kepada orang yang kita ajak melakukan kebaikan, kepada orang yang kita ajari kebaikan, kepada orang yang kita hindarkan ia dari kemungkaran. Karena tujuannya orang yang mengajak melakukan kebaikan, memahamkan kebaikan atau mencegah keburukan, bagaimana kebaikan itu diterima, bagaimana keburukan itu ditinggalkan. Maka cara yang terbaik agar bisa terlaksana apa yang menjadi keinginannya dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang santun, yang baik. Dan harus apa? Wa ahsini siyasa bidzalik, harus pinter strategi dalam hal itu. Jadi bukan modal tutur kata yang baik saja, tapi harus pintar strategi, ya. Bagaimana tutur kata yang baik tadi itu bisa diterima, ya. Bagaimana, ya, menghindarkan dia dari kemungkaran itu bisa diterima dengan cara yang baik. Itu harus. Jadi bukan modal tutur kata dan sikap yang baik saja, tapi pinter strategi. Karena tutur kata yang baik, ini bisa dikatakan 75% diterima, sisa 25%. 25%-nya ini strategi, supaya bisa diterima. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang ke Fir'aun. Dan kita tahu Fir'aun itu merasa bukan makhluk, dia merasa Tuhan.
Nah, kalau merasa Tuhan, apapun yang dilakukan merasa dia benar, nggak ada salahnya. Membunuh, memukul, nggak ada salahnya. Kenapa? Dia merasa Tuhan. Kalau merasa dia adalah makhluk, dia tahu kalau itu adalah pelanggaran, itu adalah larangan, walaupun dia melakukan. Walaupun dia melakukan. Tapi lihat perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwai Fir'aun, untuk amar ma'ruf kepada Fir'aun, nahi mungkar kepada Fir'aun. Fagula lahu qaulan layyina. Hendaknya kalian berdua berkata kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut, perkataan yang santun. Kenapa Allah memerintahkan untuk santun? La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Semoga dengan perkataan yang santun yang lembut tadi itu yatadzakkar, sadar dia dari merasa Tuhan, sadar kalau dia adalah makhluk. Dari merasa benar, sadar dia kalau dia salah. Au yakhsha, atau takut. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita mau dakwah ini, yang kita mau amar ma'rufi nahi mungkari, itu mereka merasa makhluk. Mereka juga tahu bahwa perbuatan mereka itu juga salah, melanggar. Tahu. Kalau yang merasa khalik, merasa Tuhan, diperintahkan untuk lembut menghadapinya, bagaimana dengan orang yang nggak merasa dia adalah Tuhan? Apalagi kalau dia tahu kalau itu adalah salah. Maka sudah seharusnya apa? Dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, ya, cara yang lembut, ya, kata-kata yang baik, dan harus pintar berstrategi. Bukan menang gerudukan, ya, bukan menang rami-ramian, bukan. Tapi harus pintar strategi. Karena tujuannya ada, tujuannya diterima kok. Keinginannya diterima. Lah kenapa dibatalkan oleh perbuatannya sendiri? Dia ingin yang disampaikan ini diterima, tapi dia batalkan dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Kan lucu. Kemudian dia marah-marah. Loh, yang membuat mereka nggak diterima itu ya kamu sendiri. Yang menginginkan mereka berubah, kamu sendiri yang menolak. Kemudian marah-marah kepada mereka, salah, wong kamu sendiri yang salah. Yang salah kita, cara kita, strategi kita yang salah. Kemudian nggak diterima, kita marah-marah, seakan-akan mereka yang salah. Dari awal mereka yang salah, ini salah, keliru. Kenapa? Fa inna rifqa ma kana fi syai'in illa zanahu wala nuzi'a min syai'in illa syanahu. Kelembutan, kesantunan tidak terjadi di dalam sesuatu kecuali akan menjadi indah. Kok keburukan? Kok kebaikan? Kejahatan. Kalau disampaikan dengan lembut, orang katut, ikut. Keburukan badan. Kenapa? Karena kesantunan ini ditempatkan di mana? Itu apa? Menonjolkan keindahan dari sesuatu itu. Jadi muncul kebaikan dari sesuatu itu, terlihat kebaik dari sesuatu itu. Dari apa? Dari kelembutan. Jadi kelembutan ini menampakkan keindahan dalam sesuatu yang ia berada di dalamnya.
sama dengan nasihat, mengajak. Ketika ada kelembutan, akan semakin indah. Sudah indah akan semakin indah. Kalau keburukan kelihatan indah, tapi kalau kebaikan adanya refleks kelembutan di dalamnya akan terlihat semakin indah. Tapi ketika dibuang kelembutan, nggak dipakai kelembutan, dihindari kelembutan, dalam kebaikan akan terlihat buruk. Apalagi dalam keburukan terlihat sangat buruk, apalagi dalam kebaikan akan terlihat buruk. Nasihati orang ngamuk-ngamuk kelihatan buruk. Ini pengalaman sudah. Yang diingat sama orang-orang itu yang ngamuknya itu. Jadi keindahan apa yang disampaikan tidak ada sudah. Yang ada dalam pikiran benar-benar ngamuan. Ini itu yang ada di dalam mereka. Tertanam itu di mereka. Kenapa? Dibuang kelembutan. Jadi dalam kebaikan akan terlihat buruk, dalam keburukan akan terlihat sangat buruk kelembutan itu. Apa ketika nggak adanya kelembutan? Nah, kelembutan menambahkan keindahan dalam sebuah ketaatan. Bila disampaikan, dihilangkan kelembutan, kebaikan itu akan terlihat buruk. Nah, akan terlihat buruk. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayatnya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Maka dengan rahmat yang Allah berikan kepada kamu, lintalahum, kamu lembut kepada mereka, santun kepada mereka. Dicaci, senyum Nabi, dilempari batu, nggak marah Nabi, mengajak mereka dengan kesantunannya, dengan kelembutannya, dan lain sebagainya. Lintalah. Walaupun tafadhon, kalau kamu keras, walidul galb, kaku, ngamuk-ngamuk, nggak mau beriman, bodoh misalnya, neraka tempatnya kamu nanti, ini enggak. Kalau seperti itu, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan kabur dari sekitar Nabi, akan menjauhi Nabi, akan meninggalkan Nabi. Tapi karena kelembutan, berbondong-bondong orang yang datang, salah, nggak dicaci maki, nggak dimarahi, dinasihati, diomongi dengan lembut. Dia tidak marah, malah diingatkan, saya dinasihati, seneng orangnya. Datang ke Nabi berulang kali, terus-terusan datang ke Nabi, walaupun yang mereka yang kafir, ketika seperti itu kan menolak, setelah beberapa saat pasti akan datang kepada Nabi, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman dengan Nabi SAW. Dengan apa? Karena kelembutan. Jadi harus utama kelembutan diiringi dengan strategi yang baik, akan bisa diterima, ya, ajakan, nasihat, ya, dan pencegahan daripada kemungkaran ke kejahatan pasti akan lebih bisa diterima. Tapi kalau dengan kekerasan, ya, dengan kaku, ya, dengan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya, itu tidak akan mungkin diterima, justru malah ditentang. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesabaran kita dalam mengajak orang melakukan kebaikan, dalam memahamkan orang kebaikan, dalam menghindarkan orang daripada kemaksiatan, kemungkaran, dan semoga Allah memberikan anugerah kepada kita kesantunan dalam itu semuanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.